Halo guys, bertemu kembali bersama dengan saya hanya di channel Netfilm 98. Kali ini kita akan membahas sebuah film action terbaru yang dirilis tahun 2026. Jadi film ini menceritakan tentang seorang prajurit perang abadi yang sulit untuk dibunuh dalam pencarian bongkahan emas seberat 75.000 kg. Untuk mendapatkan informasi peta harta karun itu, dia harus pergi ke penjara paling ketat di dunia, yang mana terdapat 700 para napi kejam yang paling berbahaya di penjara di sana. Tak hanya itu saja, dia juga harus melawan ratusan pasukan elit yang sama-sama mengincar harta karun tersebut. Lantas seperti apa kisahnya? Yuk tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Selamat menonton. Film dimulai menceritakan tentang zaman Meiji, yang mana pada zaman tersebut banyak rumor mengatakan terdapat harta karun emas Aino seberat 75.000 kg di Hokkaido. Diceritakan setelah perang antara Rusia-Jepang, Saichi Sugimoto pergi ke Hokkaido. Dia satu-satunya prajurit yang masih selamat dalam peperangan itu, lalu dianggap sebagai manusia abadi. Hingga pada suatu hari Sugimoto telah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang keberadaan bongkahan emas itu di wilayah Hokkaido. Sekelompok suku Ainu telah diam-diam mengumpulkan dana untuk membentuk pasukan. Hingga setelah emas terkumpul semua, salah satu orang bernama Noperabo telah mencuri semua emas itu dengan membunuh orang-orang Ainu yang terlibat. Setelah emas disembunyikan, akhirnya si pencuri itu ditangkap di penjara Abashiri. Noperabo mentato semua para napi untuk menggambar lokasi harta karun itu. Jadi saat para napi dipindahkan, mereka semua memberontak karena akan diberi imbalan emas. Sugimoto telah berhasil menangkap beberapa napi yang memiliki tato letak lokasi emas berada. Dalam aksinya, Sugimoto dibantu oleh gadis suku Aino bernama Asirpa, serta napi lain bernama Shiraishi. Asirpa ingin mencari tahu siapa pelaku yang telah menghabisi sang ayah gara-gara telah mengumpulkan bongkahan emas. Namun saat itu Asirpa dibuat terkejut tatkala teman ayahnya yang bernama Kiroranke mengumumkan bahwa Noperabo atau Will adalah ayah Asirpa. Sang ayah ingin Asirpa yang memiliki emas itu seorang diri. Asirpa ingin mencari tahu kebenarannya, apakah benar ayahnya masih hidup. Yang mengincar emas bukan hanya mereka berdua saja, melainkan ada dua faksi besar dari Hokkaido yang dipimpin oleh Toshizo Hijikata, serta divisi 7 yang dipimpin oleh Tsurume yang ngebat ingin membentuk pemerintah militer. Kedua faksi itu akan pergi ke penjara Abashiri. Begitupun dengan kelompok Sugimoto yang pergi ke penjara itu karena Asirpa masih tidak percaya jika ayahnya masih hidup. Sugimoto tachi wa Noperabo no shoutai o tashikameru tame Abashiri. Noperabo ga aja nano ka? Ore tachi da. Scene kemudian yang memperlihatkan kelompok Sugimoto yang berada di suatu pantai Ainu untuk beristirahat. Ada gadis kecil juga bernama Chikapasi. Ogata, temannya, sedang melihat pemandangan di sekitarnya. Hingga datanglah Inkarmat, seorang peramal, orang dari Letnan Tsurume yang memberi buah-buahan untuk pria yang disukai olehnya. Dia bernama Genjiro Tanigaki, salah satu anak buah dari Tsurume. Tak berselang lama dari itu, datanglah Shiraishi, salah satu napi buronan penjara Abashiri yang sedang mencari Asirpa karena ingin dibawakan makanan. Sementara itu, Asirpa sendiri telah terpisah dari kelompoknya karena dia sedang mencari ikan mola-mola di pesisir pantai. Terlihat saat itu Inkarmat sedang berduaan. Dia telah menjahit pakaian milik si pria tersebut. Hingga tak berselang lama, datanglah seorang pria tua yang memberikan berang-berang laut kepada mereka.
karena dia sendiri sudah tidak memiliki istri. Jadi alasan dia memberikan kepada Inkarmat karena mengira mereka sepasang suami istri. ありがとう。なんだって？シルエンナンコロ船の出荷や Tak lama kemudian, langit mulai mendung. Akhirnya kelompok Sugimoto memutuskan untuk kembali ke penginapan. しかも宿に戻ってる。それよりもインカラマが近くにいた。インカラマ Sedangkan Ashirpa dan Inkarmat terpaksa harus berteduh di tempat lain sembari menghangatkan tubuh. Di penginapan itu, kelompok Sugimoto telah menyantap berang-berang laut. Orang-orang Ainu melarang memakan berang-berang secara sembarangan karena harus ada wanita berdasarkan jumlah dari para pria di sana yang harus makan juga. Akibatnya, kurangnya informasi, mereka pun berhalusinasi dan akhirnya pingsan. Saat itu Ashirpa bertanya kepada Inkarmat yang katanya dia sangat kenal baik tentang ayahnya. Dia pun akhirnya menceritakan awal pertama kali dia bertemu. Jadi saat Inkarmat masih kecil, dia telah bertemu dengan Will di Hokkaido. Will menceritakan sebelum perang antara Rusia dan Jepang, suku Ainu berada di wilayah Rusia. Di sana ada sekelompok orang Polandia yang ditindas oleh Kekaisaran Rusia, lalu diasingkan ke Eropa Timur. の言うことは全てが怪しい。確かにアシリパさんの Will kemudian bergabung dengan lembah Sungai Amur untuk melancarkan gerakan pembebasan melawan Kekaisaran Rusia. Inkarmat menjelaskan jika Noperabo bukanlah ayah Ashirpa, karena tak mungkin jika Will membunuh suku Ainu hanya karena bongkahan emas itu. Dan pelaku yang sudah menghabisi Will tak lain adalah Kiroranke, karena dia telah memiliki bukti yang kuat. 忘れちゃったのかもしれませんね、ママは。キロラン家に殺されたのです。あなたのお父様ではありません。 Di penginapan itu, mereka yang terbangun dari pingsannya masih berhalusinasi. Sedangkan Ogata masih pingsan. Karena efek itu membuat mereka saling bergairah satu sama lain. Namun Sugimoto berusaha menahan nafsunya. Oleh karenanya, Kiroranke beserta dengan teman lainnya saling beradu mekanik menjadi para sumo. Di keesokan paginya, mereka pun berkumpul akan pergi ke penjara itu. Namun sebelum itu, Ashirpa ingin bertanya kepada Kiroranke apakah dia yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Karena berdasarkan informasi dari Inkarmat jika dia telah membunuh ayahnya. 一度顔見せれや元気になるんじゃないか。私の母は病気で亡くなったと。お前が私の父を殺したのか。 Inkarmat kemudian angkat bicara bahwa memang dia telah memiliki sebuah bukti sidik jari pada token perjudian, yang mana di luar negeri metode tersebut sangat efektif untuk mencari para penjahat karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda. Dia telah berhasil mengumpulkan sidik jari di tempat perjudian, dan setelah diamati sidik jarinya sama dengan Kiroranke. Dia orang yang telah membantai ketujuh orang Ainu. Kiroranke dan Ogata curiga bahwa Inkarmat sedang mengadu domba mereka. Pasalnya Inkarmat dan Letnan Surumi memiliki hubungan. Hanya dia yang memiliki catatan barang pembunuhan milik para korban. Namun Inkarmat mengaku bahwa dia hanya memanfaatkan Letnan Surumi untuk mendapatkan bukti kematian Will. Sugimoto telah mengetahui ada pengkhianatan di kelompoknya. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanan untuk membuktikan apakah Noperabo Will atau bukan. 行くしかないだろう。のっぺらぼうがアシリパさんの父、もし裏切ったら俺がそいつを。ねえや、脱獄の計画も全て肘。 Di penjara Basiri sendiri terlihat Usami dari divisi 7 telah dikirim oleh Letnan Surumi untuk melihat Noperabo. Dia menyamar sebagai sipir penjara yang baru. Namun aksinya berhasil diketahui oleh kepala penjara bernama Inudo.
Akhirnya dia mengutus kepala pengawal bernama Kadokura untuk membawa Usami untuk dihabisi. ここに来て一番に学ぶことはのっぺらぼうにはわかりました。 Saat berada di kandang babi, di sanalah Usami yang tadinya akan dibunuh justru balik menyerang para napi itu dengan sangat keji. Setelah penyamarannya terbongkar, dia pun pergi dari penjara tersebut. Sedangkan Kadokura lebih memilih berbohong kepada atasannya bahwa dia telah berhasil membunuh Usami, karena jika tugasnya gagal pasti dia akan mendapatkan hukuman. Saat malam hari, kelompok Sugimoto telah menginap di tempat Danau Kusaro untuk beristirahat sejenak. Karena di perjalanan Sugimoto kecapean, dia pun meminta pemilik penginapan ini untuk memijat tubuhnya. Pak tua yang buta ini merasa bahwa dia sedang memijat sang orang abadi karena terdapat banyak luka di tubuhnya. Saat di pemandian, mereka mendapat informasi dari pemilik penginapan ini jika lokasi ini ada beberapa bandit yang merupakan buronan dari penjara Abashiri yang sering melakukan penyerangan. Shiraishi menjelaskan mengapa di penjara Abashiri banyak napi yang buta. Alasannya karena mereka disuruh kerja paksa di Gunung Iyo untuk menambang belerang yang harganya sangat mahal oleh Inudo secara diam-diam. Namun gas beracun telah keluar dari tambang belerang sehingga banyak merusak mata para penambang. Narapidana yang buta ditinggalkan di gunung itu. Mereka yang selamat terus berkeluyuran untuk membalas dendam kepada perusahaan tambang. Para pemimpin bandit itu bernama Anji Tony yang memiliki kode tato seperti kode tato yang dimiliki oleh Shiraishi. Meski kedua matanya telah buta, namun dia masih tetap di penjara karena memiliki kode tato tersebut. Kelompoknya telah berhasil kabur melarikan diri, termasuk juga Shiraishi. Anji Tony memiliki kemampuan khusus. Dia bisa melihat dengan cara mendengar bunyi pantulan dari objek. Di atas kolam pemandian, para bandit sedang mengawasi mereka. Tony Anji, 体にはヤクザのでもない変な入れ墨で物を見ることで奴は俺たちと一緒に立つ。 Di dalam penginapan itu, si Pak Tua akan pergi meninggalkan mereka. Sebelum pergi, dia memperingatkan Ashirpa tentang kelompok bandit yang berkeliaran di sekitar tempat ini. Jika mendengar suara bunyi decakan lidah yang artinya suara isyarat untuk memanggil para kelompoknya, tandanya kelompok bandit itu sedang berada di tempat ini. Benar saja, Anji Tony yang telah mengawasi tempat itu mulai menggunakan kemampuan pendengarannya dengan membunyikan suara decakan lidah, sehingga dia bisa mengetahui para targetnya berada karena suara tersebut membantu mereka untuk merasakan hawa keberadaannya. Kelompok Sugimoto disergap di segala arah. Mereka berusaha mengacaukan bunyi suara decakan lidah itu, namun Anji Tony tetap melakukan serangan. Saat dalam pelariannya, Shiraishi malah menabrak batang pohon yang membuatnya langsung pingsan seketika. Sugimoto tidak sadar jika kawannya telah tertinggal. Inkarmat yang mendengar suara tembakan itu langsung menghampiri Tanigaki lalu mengajaknya pergi. Ashirpa berhasil diselamatkan oleh Sugimoto saat akan ditangkap. Anji Tony hampir saja menemukan mereka berdua yang sedang bersembunyi di balik pepohonan. Kiroranke telah menemukan perahu kecil. Mereka segera pergi menjauh dari tempat itu. Tak lama Anji Tony datang melempar batu dan mengenai perahu itu. Tanigaki melindungi Inkarmat dari tembakan. Alhasil keduanya terjatuh. Inkarmat tidak bisa berenang sama sekali. でも私がウィルクの顔を見ることは出ています。
Di saat itu, ia pun mengingat tentang kisahnya bersama dengan Will yang sudah dianggap sebagai sahabat sejati. Bahkan pakaian yang dipakai olehnya merupakan pemberian dari Will. Tiba-tiba saat Inkarma tenggelam, dia diselamatkan oleh Tanigaki ke permukaan. 形勢は逆転だ。こちらの位置がしまった。 Berkat penyelamatan itu, Tanigaki diberi hadiah kecupan mesra dari Inkarma. Sedangkan Kiroranke lebih memilih segera pergi dari tempat itu karena hanya menjadi obat nyamuk. Saat hari mulai terang, kelompok Anjitoni mulai panik. Ogata mulai melakukan serangan, begitupun dengan Sugimoto. Dia dengan brutal menghantam kelompok Anjitoni. Ashirpa menyuruhnya agar jangan menghabisi Anjitoni. Dalam posisi itu, Anjitoni berusaha menghancurkan mental Sugimoto bahwa mereka sama saja dengan kelompok Inudo yang menindas orang lemah seperti mereka. Bahkan Anjitoni mampu mencium aroma Sugimoto sebagai sosok seorang pembunuh kejam. なんであなたがこんなところに。 Dari seberang sana datanglah kelompok Toshizo Hijikata yang memerintahkan agar Anjitoni menyerah saja karena mereka juga akan pergi ke penjara Abashiri untuk menantang Inudo dan para pasukannya. Sugimoto menyetujui untuk melepaskan buronan bandit itu asal dia mendapat salinan kode tato tersebut. この子はのっぺらぼうの娘が。 Sementara itu, ketua divisi 7 yaitu Surumi telah mendapat informasi dari Usami jika di penjara Abashiri sangat ketat karena semua para prajuritnya telah dilengkapi senjata canggih dari Rusia. Inudo menggunakan para napi untuk kerja paksa di pertambangan belerang sehingga dana tersebut dibelikan persenjataan. Karena Usami gagal memata-matai penjara Abashiri, akhirnya Surumi menghukum dengan membuat tato di kedua pipinya. 走らせて。二人のほくろくん。 Surumi pasukan militer Jepang juga mengetahui kabar jika kelompok Sugimoto tadi malam telah bermalam di Danau Kusaro, namun sekarang mereka telah pergi. 鏡どこですか？ Di tempat yang lain, kelompok Sugimoto telah berada di sekitar hutan penjara Abashiri. Dalam percakapan itu, Ashirpa takut apabila memang benar ayahnya adalah Nopperabo yang telah menghabisi suku Ainu demi mendapatkan bongkahan emas. Sugimoto akan terus mendukung Ashirpa dalam setiap tindakannya. Namun di sini yang jelas Ashirpa tidak percaya jika ayahnya adalah seorang pembunuh. そして金塊を奪ったのペラボ。最後まで俺がついてるから。 Saat mereka berkumpul, kelompok Hijikata yang sama-sama ingin mencari harta karun emas tersembunyi mengikuti rencana dari Shiraishi yang akan pergi menggali tanah agar mereka bisa masuk lebih aman ke penjara tersebut. Mengingat sekarang penjagaan sangat ketat, para militer dipersenjatai sangat lengkap. Mereka mulai menjalankan rencana dengan menyamar menjadi suku Ainu. Karena sekarang musim ikan salmon bermigrasi ke hulu sungai, orang suku Ainu selalu membangun gubuk di sepanjang sungai penjara Abashiri. Mereka membangun gubuk di dekat tembok untuk menyembunyikan pintu terowongan. Setelah beberapa hari, mereka telah berhasil melubangi cukup jauh dan tanah itu dibuang saat mereka memancing di sungai. 脱獄をお前は網走まで。手を取り入れた。網走監獄侵入。 Bahkan Tanigaki berhasil mengelabui para penjaga sipir dengan cara menyuap mereka. Setiap hari Tanigaki akan memberikan 5 ekor ikan salmon kepadanya, sehingga para sipir itu memperbolehkan mereka untuk tetap tinggal di sana. 引き持ってこい。
Saat malam hari, Hijikata dan kelompok Sugimoto telah makan bersama. Besok nanti mereka telah berhasil menyelesaikan penggalian itu. 鮭の目ん玉いるか？お前目ん玉な。 Tanigaki kemudian keluar rumah. Di sini Tanigaki cemburu melihat Inkarmat yang masih mengharapkan bisa bertemu kembali dengan Will. Inkarmat menegaskan jika Nopperabo bukanlah Will. Dalam ramalannya yang gak pernah meleset, Inkarmat tidak akan bisa bertemu dengan Will karena dia akan mati lebih dahulu. Akan tetapi saat ramalannya terbukti benar, Tanigaki berhasil mengubah takdirnya itu. Karena seharusnya saat dia tenggelam di danau dia sudah mati, namun Tanigaki berhasil menyelamatkan nyawanya. していただけないかもしれませんが、キニシパは私の占いを覆してくれ。ウィルクにもう一度会いたい。 Inkarmat menjelaskan jika dia berharap bisa melihat kembali Will agar dia bisa meninggalkan masa kenangan indah bersama dengannya, bukan karena hasrat saling cinta. Dan jika dia bisa bertemu lagi dengan Will, maka takdirnya bisa berubah di masa depan yang akan datang. Lalu dengan berani Inkarmat menyatakan perasaannya terhadap Tanigaki. 時が来たら飯の器を海から曲げるわです。 Di penjara Asirbah, Nopperabo telah dipindahkan dari selnya setiap hari dengan sel kamal penjara yang berbeda. Apalagi Inudo telah mengetahui ada mata-mata dari divisi 7 yang pernah datang ke penjara ini. Ketika Sugimoto dan Kiroranke sedang menggali terowongan, mereka pun akhirnya telah bertemu dengan Kadokura di tempatnya. Kadokura akan mengikuti kelompok Hijikata untuk melawan Inudo karena dulu ayahnya merupakan anak buah dari Hijikata. Kadokura memberitahu mereka jika Nopperabo akan dipindahkan ke sel 66 blok 4 pada malam bulan baru berikutnya. Kadokura langsung memberikan kunci kepada mereka. 鍵だ。まあ今手鉢をノッペラボに引き合わせ、もしも合格会えるんですね。そんで Saat itu Hijikata telah merasakan Ogata yang telah menguping pembicaraan mereka. Ogata sendiri merupakan anak haram dari Surumi yang telah membelot karena ingin mendapatkan emas sendirian. Ogata mengungkapkan jika dia tidak akan melakukan pengkhianatan kepada kelompok Sugimoto. Singkat cerita, di keesokan paginya mereka pun berangkat ke lokasi tujuan. Inkarmat dan yang lain menunggu di rumah itu, sedangkan Ogata bersiap siaga sebagai seorang sniper dari jauh. Lalu Tanigaki dan Kantaro menunggu di luar terowongan, sedangkan Kiroranke serta 2 orang lain akan berjaga di kamar Kadakuro. Sugimoto, Asirpa dan Shiraishi akan menyelinap masuk ke blok sel tanpa menggunakan lampu. Dalam perjalanan mereka dibantu oleh Anji Toni yang akan memandu jalan dengan kemampuan khususnya. Setelah berhasil melumpuhkan kedua penjaga, mereka langsung membawa keduanya untuk disembunyikan. Kemudian mereka bergerak lagi sesuai dengan rencana. Asirpa mulai menembakkan panah yang telah dikaitkan dengan tali agar mereka bisa memanjat ke atas atap. Shiraishi mulai membuka atap jendela untuk masuk ke dalam sana. Kadokura telah mengetahui temannya sedang berada di atas. Dia kemudian kembali ke pos bersama kedua temannya yang berjaga shift malam. Kadokura sengaja menumpahkan gelas teh agar semua temannya tidak ketahuan saat turun. Akhirnya Sugimoto telah berhasil menemukan sel nomor 66. Shiraishi berhasil membuka pintu itu, lalu Asirpa langsung menanyakan apakah Nopperabo ayahnya. Namun saat Nopperabo melihat Asirpa, justru dia malah berteriak kencang.
Sehingga karena panik, Shiraishi tak sengaja menjatuhkan putung api. Akhirnya mereka pun ketahuan oleh para penjaga. Ashirpa sendiri telah ditolong oleh Anjitoni. Kiroranke tidak menemukan keberadaan Hijikata di kamar Kadakuro karena Hijikata sendiri telah pergi. Begitupun dengan Kadakuro yang telah melakukan pengkhianatan kepada Sugimoto dengan menembakinya. Inudo tetap tenang karena dia tahu akan ada penyusup datang dengan memberi isyarat teriakan dari napi palsu itu. Akhirnya Sugimoto dan Shiraishi mulai mengerti jika yang mereka temukan bukanlah Nopperabo yang asli, mereka telah dijebak. Sedangkan di atas atap, Anjitoni berjanji akan membawa Ashirpa untuk menemui Nopperabo yang asli. Beberapa sipir melihat jika pasukan divisi 7 sedang berada dalam perjalanan untuk mengepung penjara itu. Akhirnya membuat sisi para sipir pada panik. Namun berbeda halnya dengan Inudo yang telah siap dengan semua rencana yang sebelumnya. Ia menyuruh para sipir untuk mengaktifkan detonator meledakan jembatan itu. Tujuannya untuk memberi sedikit waktu bagi mereka untuk menyiapkan persenjataan. Disinilah semua para napi dibuat sangat ketakutan jika perang terjadi. Mereka minta dibebaskan. Saat itu Inkarmat mengungkapkan jika dia telah memberitahukan rencana mereka semua kepada Surumi, sehingga Surumi datang dengan para pasukannya menggunakan kapal. Karena mereka telah gagal mencari Nopperabo, sehingga Inkarmat nggak memiliki pilihan lain. Serangan akhirnya terjadi. Kelompok Tanigaki yang melihat itu langsung segera berlari ke tempat terowongan. Kemudian mereka mulai mencari Sugimoto. Sayangnya saat itu Inkarmat tertimpa reruntuhan bangunan. Untuk kesekian kalinya Tanigaki menyelamatkan Inkarmat meski nyawanya di ujung tanduk. Beruntungnya saat itu ada Ushiyama yang telah menyelamatkan mereka berdua dengan kekuatannya. Saat bawahannya sedang bingung bagaimana melaporkan masalah ini ke markas besar mereka, Surumi akan membuat informasi palsu untuk mengelabui atasannya. Jika dia telah menerima laporan kerusuhan dari penjara Abashiri, para napi telah melumpuhkan para penjaga dan berhasil menguasainya. Dia juga telah meminta bantuan kepada kedua laksamana besar. Dalam hal ini, Surumi berniat akan menghabisi mereka semua agar tidak ada saksi mata. Saat itu, tempat persembunyian Chikapashi telah berhasil diketahui oleh kelompok divisi 7. Sugimoto dan Shiraishi masih terjebak di ruangan sel itu karena para sipir masih menembakinya. Shiraishi berusaha membuka ventilasi untuk kabur dari sana. Di sisi yang lain, Ashirpa akhirnya telah mengerti jika Kadokura, Hijikata, dan Anjitoni telah berkhianat kepada mereka karena ketiganya sudah tahu jika di sel itu bukanlah Nopperabo yang asli. Intinya Hijikata dan kelompoknya ingin mengantarkan Ashirpa kepada Nopperabo yang dianggapnya sebagai ayahnya agar mereka bisa mendapatkan lokasi harta karun dari Nopperabo. Sedangkan di dalam penjara itu, para pasukan Surumi telah berhasil menguasai sebagian tempat itu. Kelompok tersebut akhirnya bertemu dengan Sugimoto.
Surumi yang belum tahu jika itu adalah Nopperabo yang palsu menyuruhnya untuk memberikan kepadanya. Namun salah satu anak buahnya malah membunuh Nopperabo palsu itu. Kadokura panik saat melihat bawahannya yaitu Usami, sehingga dia pun ditembak oleh bawahannya sendiri. Karena posisi Kadokura terpojok, dia pun terpaksa membuka tuas untuk membuka pintu sel 700 para napi berbahaya agar keluar. Akhirnya kelompok itu bertarung melawan puluhan para napi. Pasukan Surumi membantai para napi dengan sangat keji, karena memang sejak dari awal dia tidak akan meninggalkan satu orang pun untuk dibiarkan hidup. Mereka semua harus mati. Sugimoto dan Shiraishi berhasil keluar dari ruangan sel itu. Mereka sudah paham bahwa Hijikata dan komplotannya telah menjebak mereka semua, karena pasukan dari Surumi akan menyerang tempat itu, sehingga mereka dijadikan umpan oleh Hijikata. Di tempat dekat aula pembinaan, Hijikata telah melihat keberadaan Inudo yang masuk ke dalam aula. Mereka yakin pasti Nopperabo yang asli disembunyikan di tempat itu. Ashirpa setelah mendapat informasi langsung pergi menemui Sugimoto. Saat itu dia telah melihat Shiraishi seorang diri. Ternyata setelah menemuinya, Sugimoto masih terjebak di dalam lubang ventilasi karena dia tak bisa keluar dari lubang itu. Sedangkan Shiraishi dengan mudah bisa keluar dari lubang tersebut. Ashirpa memberitahu Sugimoto bahwa Nopperabo berada di tempat aula pembinaan. Ashirpa juga memberi alat bernama Makiri miliknya kepada Sugimoto. Karena dia tak bisa keluar, akhirnya Sugimoto akan mencari jalan keluar lain. Di dalam penjara itu, Surumi mulai melakukan pembantaian kembali dengan menggunakan senapan otomatisnya. Sugimoto sang abadi berhasil keluar menemukan jalan. Dia pun berjalan dengan melewati pasukan Surumi, para sipir, dan para napi. Dengan gelarnya sebagai sang abadi, dia tidak takut mati sama sekali. Kebrutalannya mulai ditunjukkan kepada semua orang yang telah menghalangi jalannya. Setelah Sugimoto berhasil meledakkan kamar sel, dia pun harus berurusan dengan salah satu pasukan terbaik Surumi. Namun pada akhirnya Sugimoto berhasil menghabisi pria tersebut. Keduanya akhirnya berhasil masuk ke dalam aula pembinaan. Anjitoni merasakan di bawah tanah ada pergerakan. Benar saja, Inudo sedang berada di ruangan bawah tanah untuk mengeluarkan Nopperabo dari selnya. Tiba-tiba saja Anjitoni membuka pintu. Dia pun dihajar oleh Inudo hingga tumbang. Hijikata melihat Nopperabo yang lumpuh hingga lengannya berhasil diborgol oleh Inudo tanpa sepengetahuannya.
Dalam percakapan itu, Inudo mengajaknya bergabung ke dalam pemerintahan Meiji untuk melakukan pengkhianatan kepada rakyat. Namun Hijikata menolak karena dia lebih setia kepada kesogunan. 家の忠義を解く恩を Dalam pertarungan itu, akhirnya di detik terakhirnya Hijikata berhasil menghabisi Inudo saat dia melemparkan percikan darah ke matanya. 武士たちの死に様が怖くてどうにも耐えられん。 Kelompok Kiroranke pergi ke aula untuk mencari Noperabo. Sedangkan Sugimoto lebih memilih jalan yang lebih aman. Hingga dia akhirnya bertemu dengan Noperabo. Sugimoto menunjukkan benda milik Ashirpa kepadanya. Noperabo mengenali bahwa itu milik anaknya. シーパのマキリ、どうしてそれを。父親だったのか。 Disinilah akhirnya kebenaran telah terungkap. Ternyata Noperabo adalah Will, orang yang telah membantai beberapa suku Aino demi menguasai emas itu. Tujuannya tak lain agar sang putri bisa menjadi pemimpin bagi suku Aino dan bisa membangun pasukannya sendiri. Sugimoto tidak terima jika Ashirpa dijadikan alat untuk peperangan karena dia tahu Ashirpa memiliki jiwa yang suci. Sugimoto menangis karena ulah Noperabo yang menurutnya kejam karena telah melibatkan sang anak demi ambisinya. 人殺しにしようっての。誰シーパさんには面倒だな。 Noperabo melihat Inkarmat dari kejauhan menggunakan teropongnya. Dia mengenali Inkarmat karena menggunakan pakaian yang telah diberi olehnya saat waktu masih kecil. Ashirpa yang melihat sosok ayahnya langsung menangis karena dia tak percaya sang ayah akan melakukan hal sekeji itu. 間違いなくウィルクなのか。 Noperabo mengaku jika dia tidak membunuh orang-orang Ainu itu. Namun saat akan mengatakan di mana keberadaan emas itu berada, tiba-tiba ya, disinilah plot twistnya. Ternyata Ogata selama ini telah berkhianat kepada mereka. Inkarmat menyuruh Ashirpa untuk segera pergi dari sana. Kini semua orang pasti akan mengincarnya karena hanya dia yang bisa memecahkan kode itu. Saat dalam pelarian dimulai, disinilah Inkarmat membongkar pengkhianatan yang dilakukan oleh Kiroranke yang telah memerintahkan Ogata dari jauh untuk membunuh keduanya. Disinilah alasan Kiroranke berkhianat, karena dia ingin memerdekakan semua rakyatnya, hingga dia tak sengaja menikam Inkarmat saat berdebat. Kiroranke menjelaskan setelah Will pulang dari Hokkaido, dia telah berubah karena sudah menelantarkan semua rekan-rekannya di Karafuto. Sementara itu, di sisi yang lain, Tanigaki berusaha menyelamatkan keduanya dari serangan yang dilakukan oleh Ogata yang berkhianat. Tanigaki berhasil membawa keduanya pergi, namun dia dibuat terkejut saat melihat Inkarmat tertusuk pisau. Hingga tak berselang lama dari itu, datanglah Surumi yang mengepungnya. Ashirpa dan Shiraishi belum menyadari jika Kiroranke dan Ogata seorang pengkhianat yang telah menembak ayah dan Sugimoto. Keduanya mengatakan kepada Ashirpa jika ayahnya serta Sugimoto telah tewas tertembak.
Singkat cerita, di keesokan harinya berkat pertolongan ketua divisi 7, Sugimoto telah berhasil diselamatkan oleh teman dari Hijikata. Meski dia seorang pembunuh, namun sangat terampil di bidang medis, sehingga berhasil menyelamatkan nyawa Sugimoto dan Inkarmat. Dia juga mengakui meski sering melakukan pembedahan otak kepada setiap para korbannya, namun dia salut karena Sugimoto sulit untuk dibunuh meski otaknya pernah diotak-atik olehnya. Tsurumi telah berhasil menguluti semua orang yang memiliki kode tato di badannya. Di tempat penjara aula pembinaan, ternyata Anjitoni masih hidup dalam keadaan yang tak sadarkan diri. Kelompok itu masih terjebak di ruangan rahasia bawah tanah karena pasukan dari Inudo sedang membersihkan kekacauan. Di sana juga ada Kadokura. Di tempat itu Hijikata telah menemukan sebagian berkas para napi yang memiliki kode tato di tubuhnya. Mereka akan pergi ke selatan untuk menemukan para napi itu. Sugimoto diberitahu jika sekarang Ashirpa dibawa pergi oleh Kiroranke ke Karafuto. Tentunya Kiroranke akan memulai aksinya dengan mengumpulkan pasukan gerilyanya kembali. Oleh sebab itu Sugimoto dan Tanigaki meminta izin kepada Tsurumi agar membiarkannya pergi ke tempat itu. Tsurumi telah setuju. Dia pun mengutus kedua anak buahnya yang bernama Tsukishima dan Koito untuk menemani mereka. Saat perjalanan ke sana, Sugimoto menanyakan kepada sang Laksamana yang merupakan ayah dari Koito, apakah dia rela anaknya dikirim untuk misi berbahaya ini. Tentunya sang Laksamana setuju jika anaknya dikirim ke medan perang, karena banyak juga kedua orang tua lain yang telah mengirim anak-anak mereka pergi ke medan perang demi kemerdekaan. Begitupun dengan Nopperabo, mungkin sebagian orang menganggap jika dia telah memanfaatkan anaknya untuk peperangan ini. Namun jika diambil dari sisi baiknya, Nopperabo ingin suku Aino mempertaruhkan nyawa demi tujuan besar. Oleh sebab itu, dia juga harus mempersiapkan sang anak untuk ikut andil dalam tujuan tersebut supaya adil bagi kedua orang tua lainnya. Di akhir cerita, Sugimoto ingin secepatnya bertemu dengan Ashirpa karena dia ingin menceritakan banyak hal mengenai pengkhianatan yang telah dilakukan oleh Ogata dan Kiroranke. Dia juga ingin memberitahu satu hal kepada Ashirpa jika ayahnya tidak pernah membunuh orang-orang dari Aino, melainkan pelakunya adalah Kiroranke. Dan singkatnya itulah tadi filmnya. Semoga kalian terhibur dengan channel Net Film 98. Dan sampai berjumpa bertemu kembali. Bye bye.